Bang, Oke. ini gimana terkait dibatalkannya sidang hari ini? Bukan dibatalkan, hari ini sidang sudah berlangsung. Namun pihak termohon dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Oleh karenanya hakim akan melakukan pemanggilan di minggu depan untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Apabila pihak termohon tidak hadir, maka ini akan dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan. Bang, kalau dari pihak pertama jadi pihak Polda tidak datang, berarti ada kemungkinan bahwa Polda ini mengulur, di mana memang media sudah mengatakan bahwa tim kuasa hukum dari Polda sudah terbentuk. Iya. Seperti apa, Bang? Kami juga sudah melihat ya, kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Padahal kami selaku penasihat hukum, kita sama-sama menguji supaya orang jangan terlalu jauh. Para pencari keadilan ini jangan terlalu jauh merasakan perihnya. Artinya ayolah kita menguji sama-sama, ayo kita buktikan sama-sama apakah orang tersebut adalah orang yang patut bertanggung jawab secara hukum atau dia bukanlah orang yang bersalah. Kami nilai hari ini kami mengajukan pra-peradilan bahwa Peggy Setiawan betul-betul bukan orang yang bersalah. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua orang yang berbeda. Peggy Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cirebon, yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini. Tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Apakah karena Peggy Setiawan hanya seorang kuli bangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja para penegak hukum? Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Kan seperti itu. Kita asumsikan saja sudah P21 udah akhirnya gugur. Kalau sekarang begini, kalau berdasarkan ketentuan undang-undang, kemudian juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa gugurnya itu apabila sudah dilakukan sidang perdana pokok perkara. Kalau selama belum dilakukan sidang perdana, maka itu tidak boleh dinyatakan gugur. Kira-kira seperti itu. Tadi sidang ingin dilanjutkan pada hari Kamis, tapi tidak bisa. Ya, karena waktu. Karena waktu dan hakimnya mengatakan, yang mulia hakimnya mengatakan bahwa ini ada waktu-waktu begitu melakukan panggilan relas, jadi terkendala di situ. Makanya kami sepakat juga di hari Senin adalah hari yang sangat tepat. Tapi harapan kami lagi yang terakhir bahwa semoga aja termohon mau sama-sama, ayo kita ujilah apakah memang Peggy itu patut untuk bertanggung jawab atau tidak. Melalui pra-peradilan ini kan kita uji, kita tidak melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita sedang melakukan koreksi terhadap penegakan hukum. Kira-kira seperti itu. Ada penegasan nggak? Alasan apa lagi-lagi? Alasan apa dari tim hukum Polda ini tidak datang? Kami tidak bisa mengukur itu karena kami bukan di pihak mereka ya. Jadi tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang kami tangkap dari pernyataan hakim bahwa mengatakan mereka sudah dipanggil secara patut. Mereka sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Oke, Ya, kan? baik, Anda tadi sempat menyinggung beberapa kali soal ketidakhadiran ini dan juga itu menjadi alasan Ya. dari hakim sendiri. Kalau Anda sendiri berharap dan meminta Polda Jawa Barat dalam hal ini, apa harapan Anda kepada Polda Jawa Barat untuk hadir dalam sidang ini? Seperti Ini apa? dua kali pemanggilan, Pak. Nanti. Karena sudah 2 kali. Kalau harapan kami di Senin depan Polda Jawa Barat hadirlah supaya masyarakat, supaya publik tahu bahwa kita benar-benar menguji kok siapa yang salah ini, siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita membiarkan opini publik semakin luas, gitu loh, sehingga nanti Polda lagi dinilai oleh publik lah kenapa nggak datang, kenapa nggak hadir, padahal hadir aja.
biar kita tunggu aja putusan pra peradilan ini, kan seperti itu. Lebih Iya kooperatif kan? lagi. Iya, lebih korporatif supaya kita sama-sama menguji kok, menguji kebenaran, menguji fakta hukum ini. Kan kira-kira seperti itu. Oke? Oke, terima kasih. Iya. Bang Insang, terima kasih. Sip. Bincang langsung dengan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pemirsa, halo Bang Insang, boleh minta tanggapannya Bang terkait ditundanya atau dibatalkannya sidang hari ini, gimana? Bahwa kami jawabannya simpel, sederhana, kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Apakah Peggy Setiawan dikatakan ditarik dalam persoalan ini kemudian dinyatakan dia bersalah? Menurut hemat kami, orang tidak salah. Peggy Setiawan dan Peggy Peron, dua nama yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua ciri-ciri yang berbeda. Kemudian ditarik seolah-olah harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sama sekali dia tidak lakukan. Apakah karena dia miskin? Atau apakah karena dia hanya seorang kuli bangunan? Ini menggugah perasaan keadilan bagi kita semua, bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai pra peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Enggak perlu ada kita buat permainan di sini. Kemudian satu lagi yang menurut kami janggal, pada saat pemeriksaan psikologi di Polda Metro, Peggy Setiawan itu disodorkan 4 kertas kosong yang cuma tertulis Peggy Setiawan (2), ya kan, titik-titik mayat, yang kemudian 4 kertas tersebut harus Peggy Setiawan sidik jari dan tanda tangan. Ada apa? Kami sekaligus dalam kesempatan ini menanyakan ke pihak kepolisian, ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Iya. Kemudian Bang, kita asumsikan misalkan sebelum tanggal 1 ini ternyata berkaca P21. Gimana tanggapan tim kuasa hukum? Kalau seperti itu demikian, semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain, mau ditinggal. Kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Kemudian begini juga, kalau ini dipaksakan, kami himbau juga kepada kejaksaan untuk lebih jeli meneliti berkas yang diserahkan oleh pihak penyidik. Hati-hati. Karena kalau sampai ini dipaksakan dan itu maju ke pokok perkara, beban pembuktiannya ada sama kejaksaan. Dan kami dalam kesempatan ini semua beban pembuktian akan kami cross check satu persatu. Manakala ada bukti-bukti yang ternyata dibuat-buat dan rekayasa, kami tidak segan-segan tunggu proses hukum. Kira-kira seperti itu. Mungkin Bang, sedikit lagi ada persiapan tambahan nggak, mengingat ini persidangan ditunda sampai dengan 1 minggu ke depan. Persiapan tambahan dari pihak kuasa hukum apa aja nih? Sebenarnya kalau sudah sangat siap. Bahkan dari minggu lalu kami sudah sangat siap kok. Nggak ada persiapan apalagi, mental sudah sangat siap, pemikiran sudah sangat siap, waktu sudah sangat siap. Bahkan kami selaku penasihat hukum kami dari Jakarta. Kami sudah ambil hotel itu untuk 7 hari loh kami siapin. Ternyata seperti begini metodenya. Iya kan, pokoknya kami siap, kami nggak butuh lagi persiapan. Yang butuh persiapan itu Polda Jawa Barat. Kan beda-beda. Iya. Jadi begini ya, alasannya kenapa Polda Jabar tidak hadir, intinya yang tidak hadir itu adalah tim kuasa hukum yang telah dibentuk oleh Bapak Kapolda. Logikanya kita berpikir dipakai bahwa polisi yang melakukan pengamanan, baik itu dari Polres, Polsek, dari Polda, itu terlihat ada di bawah naungan Polda ya, intinya Polres, Polwil, Polrestabes itu di bawah naungan Polda, itu ada hadir datang melakukan pengamanan. Kenapa termohonnya? Nah, logikanya kenapa termohon tim bagian hukum yang telah dibentuk Bapak Kapolda tidak hadir? Kalau alasannya belum menerima relas itu kasih.
Enggak, itu udah dijawab tadi oleh hakimnya bahwa sudah dipanggil secara patut. Sudah dipanggil secara patut. Ya kan, jadi bisa dipastikan relas sudah nyampe kepada pihak termohon. Terima kasih Bang, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Ya pemirsa, memang sebanyak 22 pengacara atau sejumlah pengacara dari kubu Peggy Setiawan ini mengaku kecewa karena tidak hadirnya pihak dari Polda Jawa Barat ke pra-peradilan pada hari ini. Dan memang sejumlah pengacara dari Peggy Setiawan ini menduga adanya tindakan mengulur waktu dari Polda Jawa Barat sampai dengan 1 Juli nanti. Dikarenakan memang jika sebelum 1 Juli nanti berkas perkara dari pihak Polda Jawa Barat yang sudah dilimpahkan kejaksaan ini P21, maka peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ini dinyatakan gugur. Dan memang ini ada upaya atau diduga ada upaya penguluran waktu oleh pihak Polda Jawa Barat dari pihak pengacara Peggy Setiawan. Dan kita nantikan Aulia dan juga pemirsa informasi selanjutnya yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Bandung. Dan informasinya bahwa sidang dari Peggy Setiawan ini ditunda sampai dengan 1 Juli 2024 nanti. Dan pada 1 Juli nanti merupakan panggilan kedua sekaligus panggilan terakhir untuk pihak dari Polda Jawa Barat. Untuk sementara demikian.